itu, Nona, karena itu abang harus kasih tahu tentang semua informasi-informasi baik dan benar. Karena kalau tidak segera kita melakukan klarifikasi, itu nanti selalu yang berkembang adalah energi negatif dan itu akan membuat tidak bagus bagi kepentingan publik bagi Indonesia ini. Dan kepastian pemerintah itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang strategis seperti upacara 17 Agustus itu nanti di IKN. Semua ini tidak semua terbuka di publik, kawan. Kami ini mengerti itu barang. Anak-anak KSP sekarang ada di IKN, Sekretaris Negara sekarang ada di IKN, Sekap ada di IKN, PUPR sudah berkantor, Kejaksaan Agung sudah berkantor. Kenapa kita tidak mengumpulkan energi positif untuk melihat proyek negara ini sebagai sebuah peradaban penting bagi bangsa ini? Juru bicara Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin membuat presenter Kompas TV tertawa terbahak-bahak lantaran penjelasannya tentang investasi IKN yang tidak nyambung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pakar ekonomi. Ia mengatakan bahwa rencana pembangunan IKN yang dikeluarkan oleh APBN sebesar 90 triliun rupiah. Hari ini, penggunaan dana tersebut sudah terpakai 75 triliun rupiah. Artinya, jika negara sudah mengeluarkan uang sebesar 90 triliun rupiah, pembangunan IKN akan berhenti. Jadi, ketika awal IKN itu diluncurkan, program itu diluncurkan, itu pemerintah bilang bahwa dari 450 sekian untuk program pembangunan IKN, 20%-nya itu dari APBN gitu. Nah, itu sekitar 90-an triliun. Nah, sampai saat ini itu sudah terpakai 75 triliun. Artinya itu tinggal sedikit lagi jatah dari APBN. Nah, ketika APBN itu jatahnya selesai, nah ini yang ditakutkan oleh investor gitu kan. Apakah nantinya itu tidak ada lagi uang pemerintah yang masuk ke IKN gitu. Nah, ini yang menurut saya akhirnya membuat investor juga berpikir, oh ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak dengan uang yang sangat terbatas gitu. Jadi ini masalahnya bukan cuma politik tapi juga kesanggupan APBN. Hal itulah yang menyebabkan para investor maju mundur untuk investasi di IKN. Menanggapi hal tersebut, Ali Mokhtar Ngabalin menjawab dengan sekenanya. Orang memang semua melihat bahwa IKN ini memandang bahwa 4-5 tahun atau berapa tahun begitu langsung jadi. Padahal planning yang sedang dibangun untuk IKN ini kan tidak lebih kurang ada 4 tahap. Makanya kenapa ada disebut dengan KIPP, Kawasan Inti Pembangunan IKN ya. KIP itu adalah kawasan utama, kawasan induk inti pembangunan IKN. Jangan lupa bahwa kawasan inti itu adalah bangunan-bangunan dan tempat-tempat strategis. Istana Negara itu ada beberapa jalur-jalur strategis, kayak di kantor Binagraha kami, tempat kami itu ada tempat strategis hubungan antara kantor KSP dengan Istana Negara, kemudian ada helipad, di bawahnya juga ada begini, macam-macam. Presiden Jokowi mengaku masih melihat kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara pada bulan ini. Jikalau memang infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan bakal berkantor di IKN. Ia mengatakan kemarin memang targetnya Juli, tetapi lihat IKN, setiap hari hujan terus banget, jadi memang pekerjaan banyak yang mundur. Itu biasa dalam proyek besar. Jokowi mengingatkan bahwa IKN itu bukan untuk dibangun 2 atau 3 tahun, tetapi jangka panjang, mungkin dalam waktu 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurutnya. Paling tidak itu ada beberapa jalur-jalur strategi yang dibangun yang tidak bisa orang luar tahu. Karena itu memang dari tingkat security-nya juga itu bangunan-bangunan inti yang dibicarakan dalam tahap pertama. Kenapa Presiden menyebutkan bahwa dari keseluruhan IKN itu 15%? Iya, karena bangunan intinya 15%. Itu sebabnya begitu selesai pada periode Mas Bambang dan kemarin Pak Mas Doni itu diperkirakan sekitar 80 sampai sekarang adalah 90 lebih dengan persiapan 17 Agustus. Jadi di sini tahap kedua itulah kemudian mulai pada tahap yang kedua. Jadi klaster yang kedua disebutkan oleh Pak Menteri BKPM Pak Bahlil itu tahap kedua, klaster kedua.
Memang kalau Bapak dan teman-teman banyak melihat tentang planning yang dibuat, kita akan tahu. Tapi kalau kita hanya baca, lihat dari YouTube dan macam-macam, saya kira memang agak sulit itu perkaranya. Awalnya, Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Operasional Presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Ketika ditanya mengenai rencana berkantor ke IKN, Jokowi sebelumnya menyebut belum ada kepastian dalam waktu dekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin kemarin. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Ia sempat mengatakan hujan menjadi kendala pembangunan IKN. Basuki menyampaikan ini ketika ditanya mengenai proses pembangunan jalan tol di IKN. Perubahan dari tahapan-tahapan perubahan itu selalu ada. Proyek ini proyek negara, bos, bukan proyek sambil lalu, enggak. Ini proyek sebuah peradaban besar bagi Republik ini. Kalau yang kemarin-kemarin itu iya, orang bicara tentang pembangunan IKN ini dengan anggaran pendapatan belanja negara, semua dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau yang Mas Huda cerita tentang orang mundur dan segala macam itu 100 juta detik tahu berapa puluh juta detik menit yang lalu, iya. Kenapa? Karena stabilitas politik. Kalau stabilitas politik itu terganggu dalam negara Republik Indonesia, ya terganggu dalam stabilitas ekonomi dan lain-lain. Sekarang pemerintah itu memberikan jaminan. Jaminan itulah saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa kemarin itu dalam kunjungan Bapak Presiden itu ada yang disebut dengan Dubai International Financial Center, DIFC. Ini sekarang adalah dia menjadi satu pusat keuangan global terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, kemudian dengan Asia Selatan. Yang menjalin kemitraan strategi dengan otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan menandatangani Memorandum of Understanding terkait dengan apa? Terkait dengan pembangunan IKN. Kenapa? Karena pembangunan tahap pertama itu akan segera selesai. Menteri PUPR mengatakan tol seksi 6A dan 6B baru dikerjakan, namun ia menjamin akses dari Pulau Balang menuju IKN sudah dipastikan pada Agustus 2024. Masalahnya di sana satu, yaitu hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda supaya tidak kena hujan. Basuki memastikan air dan listrik masuk ke IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada pertengahan bulan Juli. Basuki mengatakan jajarannya bakal melakukan komisioning atau uji kelayakan air. Kalau Mbak Zilvia menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada investasi asing masuk, maka salah satu jawaban yang paling terpenting adalah tahap pertama ini akan selesai, dan itu sebabnya kita ketahui kemarin salah satu tugas terpenting dan utama yang hendak dan akan dilakukan oleh Pak Bambang, mantan kepala IKN, IKN itu kepala otorita tidak ada lain kecuali adalah mewakili Presiden, utusan khusus Presiden untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama negara, melakukan kerja-kerja nyata dari network international networker yang dimilikinya. Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor yang sudah antri untuk masuk ke proyek ibu kota negara baru. Namun, ia memilih untuk memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam keterangan persnya setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik Amerika Serikat pada November 2023. Dalam kesempatan lain, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal untuk pembangunan IKN. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendahulukan investasi dari penanaman modal dalam negeri. Namun, sampai saat ini, pembangunan ibu kota Nusantara menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Hal ini tidak cuma berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatannya sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN, akan tetapi juga masalah pembiayaan. Ya, karena memang konteksnya investor tadi ya saat ini kita dengar masih melakukan feasibility study, artinya juga masih menjajaki kemungkinan potensi dan juga tentu berbagai risiko ke depan. Nah, dan bukan hanya
publik sebetulnya mengkhawatirkan kalau kita ikuti diskusi antara pemerintah dengan DPR, dengan Banggar, dari pihak legislatif pun seringkali mempertanyakan bagaimana ke depan ya target-target pembangunan IKN ini bisa bebannya itu tidak terlalu dibebankan kepada APBN. Nah ini kan meskipun dikatakan bahwa ini masih tahap pertama, tetapi dengan realisasi dari 2002 sampai 2024 yang sudah mencapai 72 triliun alokasinya, ini kan ada potensi ya nanti ketika di tahun-tahun depan ya ketika investor swasta belum bisa masuk, kita akan kembali menghadapi drama perebutan alokasi APBN untuk kebutuhan IKN maupun kebutuhan anggaran yang lain, termasuk juga kita simak dalam seminggu terakhir berbagai kementerian lembaga juga mengajukan tambahan anggaran yang sangat besar. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara karena pembangunan tahap 1 berkaitan dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Pernyataan tersebut berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Pemerintah mengaku sederet investor dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China, hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN. Kendati belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Dari total anggaran tersebut, sebesar 89,4 triliun akan disumbangkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, sebesar 123 triliun oleh BUMN, dan sebanyak 253 triliun oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Di sisi lain juga publik, ya sentimen publik terhadap pembangunan IKN menggunakan APBN ini juga semakin negatif. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dikomparasikan dengan misalkan dengan belanja sosial misalnya, itu porsi pembangunan IKN ya itu kurang lebih mencapai 15,7%. Kalau misalkan dibandingkan dengan bansos yang senilai 460 triliun. Nah, jadi publik juga akan menilai apakah cukup adil ya, anggaran negara yang cukup terbatas ini ya dipaksakan untuk terus mendanai APBN ketika swasta maupun BUMN ya masih belum berminat untuk masuk gitu, Mbak. Dan yang berikutnya juga yang saya pikir cukup penting menjadi pertimbangan investor adalah masih banyaknya persoalan-persoalan dasar di IKN, misalnya mengenai resiko kerusakan lingkungan ataupun dampak lingkungan, dan ini juga sudah terlihat beberapa kali terjadi banjir di kawasan IKN. Kemudian juga ada concern terhadap ketersediaan air minum maupun air bersih. Dana APBN akan ditujukan untuk prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, istana presiden, dan kantor wakil presiden. Dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta Pusat pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan ibu kota negara untuk 2024 telah menghabiskan 4,8 triliun rupiah. Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar 39,8 triliun rupiah. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai 36,5 triliun rupiah. Dari pagu untuk infrastruktur, serapannya baru mencapai 2,8 triliun rupiah per 30 April 2024. Sementara itu, pada 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah 27 triliun dan 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah 72,3 triliun rupiah. Maka dari itu, diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar 17,1 triliun rupiah untuk pembangunan IKN akan habis. Itulah maka kita kenal ada 3 opsi yang diberikan itu kan. Yang pertama itu adalah kepemilikan tanah itu apakah menjadi milik daripada para investor yang akan masuk, apakah ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain, ataukah mereka sewa. Tahap pertama ini menjadi penting Mbak Sylvia karena infrastrukturnya harus mantap sehingga semua yang begitu pemerintah atau nanti meyakinkan para investor asing itu benar-benar bisa terima dan melihat betapa dahsyatnya pembangunan IKN. Presiden Jokowi sempat menampi pembangunan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Sejauh ini, pembangunan masih sesuai rencana. Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti juga akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta.
Pembangunan di Istana Negara di IKN diklaim sudah 80%, baik pembangunan interior dan eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli, proses pembangunan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan. Bahlil membantah apa yang dibangun di Ibu Kota Negara Baru Indonesia ini kini masih sebatas memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku, proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung di IKN pekan lalu. Ya, investor tentu melihat ya dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan ini sejauh mana pemerintah secara objektif ya merencanakan berdasarkan kapasitas negara, dalam hal ini adalah supporting dari APBN. Dan kedua dari sisi regulasi, ya mau tidak mau investor juga pasti akan mempertimbangkan concern juga terhadap sisi legislasi, karena memang undang-undang IKN ini sejak awal ya dilahirkan secara prematur, tergesa-gesa. Hanya 43 hari undang-undang ini disahkan pada tahun 2022, dan kemudian dalam prosesnya juga terlalu terburu-buru, bahkan di dalam dasar penyusunan undang itu dibuatlah dalam bentuk kajian KLHS cepat. Jadi mana KLHS cepat itu kan sebetulnya bisa menangkap sejauh mana mitigasi segala macam risiko, termasuk risiko lingkungan, yang itu menjadi pertimbangan utama investor. Ya, karena ini kan IKN digadang-gadang sebagai ibu kota yang green, artinya berwawasan lingkungan, berwawasan sosial juga. Tetapi dalam prosesnya di awal memang ini dilakukan secara prematur.